Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita awali pengajian kita pada malam hari ini. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kebaikan yang teramat sangat banyak, bahkan tidak terhingga. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, yang tidak bisa dihitung kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita rasakan dalam semua kehidupan yang kita lalui dan kita lewati, tidak lepas dari karunia Allah. Maka tidak ada hal lain selain kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketaatan amalan saleh, dan juga kita bermujahadah, berjuang dengan anggota badan kita untuk senantiasa meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini dengan hidayah dan taufik karunia yang paling besar, kita masih istiqomah di dalam agama Allah. Tentu keistiqomahan ini harus disertai dengan ilmu dan pemahaman yang benar, agar kita memiliki pemahaman yang selamat di dalam akidah dan juga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak akan diterima ketika siapapun beriman atau bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi risalahnya, agamanya bukan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah sampai mengatakan dalam surat Al-Imran, inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama yang paling Allah ridhai adalah agama Islam. Jelas. Nikmat pula bagi kita sampai saat ini kita masih istiqomah dalam mutaba'ah, mengikuti panutan kita yang paling kita cintai dalam semua petunjuk beliau dalam urusan agama dan muamalahnya, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk kenikmatan besar kita dikumpulkan kembali oleh Allah di tempat mudah-mudahan yang penuh barokah, dalam kondisi yang terbaik, yaitu kondisi tafaquh fiddin, kondisi talabul ilmi. Afdalu taqarrub ilallah wa al-ilmu. Bentuk taqarrub, ibadah, ketaatan yang paling besar kepada Allah yaitu dengan wasilah ilmu. Apalagi ilmu yang kita pelajari berkaitan dengan pokok-pokok agama berupa pokok keimanan, akidah dan juga ketauhidan, menambah keutamaan dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, mudah-mudahan kita berharap dari perjumpaan ini mengambil dan juga berharap akan keberkahan waktu kita, umur kita, kehidupan kita melalui wasilah talabul ilmi, dan juga berharap akan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyia-nyiakan perjuangan kita, Allah tidak menyia-nyiakan lelah dan latih kita untuk mencari ridhonya, untuk mencari keberkahan dan juga ilmu melalui wasilah ta'lim ini. Insyaallah kita akan sedikit banyak mempelajari, memahami dari bab tentang masalah akidah dengan referensi Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, atau yang lebih kita kenal dengan akidah Ar-Rizyain ya, yang memang pada pertemuan ke belakang kita sempat libur dulu karena ada uzur. Ya mungkin sebagian jamaah juga tahu ya uzurnya seperti apa. Alhamdulillah Allah memberikan
kesempatan ya untuk kita dalam mengkaji, mengaji, memahami dari tentang akidah yang khususnya berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah ya bukunya ada bersama jamaah semua. Kita setelah mempelajari tentang bab sirat, masuk kepada pembahasan yang baru, itu tentang mizan ya, mizan. Kita kaji secara akidah dan mudah-mudahan selain dari konteks akidah ada nilai lain yang tentunya membuat kita ini teredukasi selain akidah, dan juga bagaimana nanti agar selamat pada yaumul mizan ataupun berupa akidah-akidah yang lainnya. Ini tidak kalah pentingnya bagi kita semua. Baik jamaah, insyaallah kita istifadah kepada salah satu ikhwan kita ya untuk membacakan dari matannya dan juga syarahnya. Fadhal Ahdiansyah. Naam. tes. Qala mu'allif rahimahullah wal mizanu alladhi lahu kifatani yujunu fihi a'malu hasanuha wa sayyi'uha haqqun yujibul imanu bil mizani annahu haqqun kama qala mu'allif rahimahullah huwa mizanu hissiyun lahu kifatani tuzunu fihi amalul ibadi hasanuha wa sayyi'uha waradu fi bayanil kafataini annal kafatal wahidata kifatal wahidata a'zamu min tabakil samawati wal ardi tuzanu fihi amalul ibadi faman thaqulas mawazinuhu najan wa man khafas mawazinuhu halaka wa yuzanul masih majhul wa yuzanul ashkhasil aidan faminhum min yazqul wa minhum min man yukhaffa yakhifu ala hasabil amali kama sabata fil hadithi al-awwal anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu saminu yawmal qiyamati la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin muttafaqun alaih. Tsani anna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kana daqiqas saqaini faja'alatir ruhu rihu takfa'uhu fadhahikal qawmu minhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma tadhakun qalu ya nabiyyallahi min diqati saqaihi faqala walladhi nafsi biyadihi lahuma asqalu fil mizani min uhudin fasiqalu wal khifatu bihisabil amali salihati. Al-mas'alatu ikhtilaful ulama'i ulama'u jadi fa'il. Hal ulama'u huwa mizanun wahidun am mawazinu muta'addidatun. Nah. Al-jawabu al-qawlul awwalu annahu mawazinu muta'addidatun. Falikulli ummatin jadinya. Falikulli ummatin mizanun. Wastadallu biqaulihi ta'ala wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Al-qawlu tsani annahu mizanun wahidun wa innama jama'at al-muwazinina bi'tibarin
ta'uddudul muazzinuna mauzuna fa ahli sunnati yu'minuna fa ahlu sunnati yu'minuna bil mizani was sirati wa annahu mizanu hasi mizanun obar mizanun wa innahu mizanun hasiyun hisiyun ya lahu kifatani wasiratu siratu hasi hisi gitu berkali-kali itu hisiyun. Naam, syukran. Baik jamaah, mizan ya adalah timbangan. Mizan ini timbangan. Dijelaskan ya secara kabarnya memiliki 2 daun atau neraca kiri kanan yang nantinya di neraca atau timbangan tersebut ditimbang amalan hamba. Nah ini ya walaupun ada yang mengatakan orangnya ya, tapi yang jelas amalan seorang hamba nanti ditimbang di neraca tersebut, baik dan buruknya. Dan mizan ini adalah hak benar adanya dan kita pahami itu secara hissi. Hissi ini artinya wujud jamaah. Ya, bukan secara maknawi. Jadi konkret, bentuknya nyata. Ya, kita nggak tahu seperti apa, karena pengabarannya itu adalah suatu kebenaran dan ini adalah akidah yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam beberapa hadis bahwa mizan atau timbangan ini salah satunya lebih besar daripada lapisan-lapisan langit dan bumi jamaah. Nanti ditimbang itu. Di salah satunya amalan seorang hamba. Kalau berat timbangan tersebut, maka selamat dia. Kan ada ya, sering kita dengar dalam surat Al-Qari'ah, faman saqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Nah, siapa yang berat timbangannya, artinya amalan kebaikannya, dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Begitupun sama, ketika timbangannya ini ringan, artinya yang beratnya ini bukan kebaikan, maka dia berada di dalam suatu azab Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati Allah, berat atau ringannya timbangan itu sesuai dari kadar amalannya. Ya, jadi bukan secara selain ini, entah itu bagaimana fisiknya ataupun berupa tarafnya ketika di dunia, tapi dilihat dari mana konsep dia beramal sesuai kadar dari amalannya, amalan solehnya, entah itu amalan maliyah, amalan harta, amalan badannya, amalan hatinya. Dinampakkan suatu amalan nanti itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil besar, baik buruknya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimu thaminu yaumal qiyamah." Nanti akan datang seorang yang besar, yang gemuk pada hari kiamat, la yazinu indallahi janaha ba'udatin, ketika ditimbang di sisi Allah itu beratnya amal tidak melebihi dari sayap nyamuk jemaah. Berarti kan ini tidak sesuai apa fisiknya, tapi bagaimana kadar amalannya ketika di dunia, padahal besar ya, menurut pengabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga di hadis yang kedua, Syekh Ar-Raji membawakan dari dalil tentang adanya mizan tersebut, tepatnya di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya Abdullah ibn Mas'ud atau Ibnu Mas'ud, beliau adalah seorang sahabat yang memiliki betis kecil ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini betisnya kecil jamaah. Disuruh oleh Rasulullah untuk naik ke pohon kurma, ada suatu keperluan, ketika itu angin menyibak dari pakaiannya.
Maka orang-orang saat itu tertawa jamaah. Nah Rasulullah tahu ya, alibinya tahu apa yang memang ditertawakan. Lalu mimma tadhakun, apa yang kalian tertawakan? Qalu ya Nabi Allah, mereka berkata wahai Nabi Allah, min diqqati saqaihi, karena betisnya yang kecil. Lantas apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallazi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhudin. Demi diriku yang berada di tangan Allah, kedua betis tersebut nanti lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Tuh jamaah ya, gunung Uhud tahu kan, gede itu ya, gede itu gunung Uhud itu jamaah. Dibandingkan dengan kakinya Ibnu Mas'ud, itu masih berat mana? Ibnu Mas'ud. Bukan secara zahirnya, tapi secara apa? Perjuangannya, amalan solehnya. Nah itu ya, makanya kita jangan berkecil hati dengan fisik kita yang memang begini gitu kan, dengan warna kulit kita ataupun dengan fisikal kita. Memang itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dalam pandangan manusia iyalah ya, kalau manusia kan lihatnya fisik terus ya, ataupun lihatnya berupa zahirnya. Dalam hadis Imam Muslim kan jelas, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat hati-hati kalian. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian dan juga harta-harta kalian, tapi Allah melihat hati dan juga amalan kalian. Maka kata Syekh, fathiqalu wal hifatu bihasabil a'mali shalihah. Berat dan ringannya timbangan tersebut sesuai amalan soleh jamaah. Nah itu ya yang menjadi motivasi kita, untuk memotivasi untuk kita semua. Selain memang kita meyakini, mengimani dari sisi akidah tentang mizan, dan juga berat ringannya dari timbangan tersebut dipengaruhi dengan amalan soleh ketika di dunia. Kemudian ada beberapa permasalahan ulama khilaf jamaah. Timbangan ini satu atau banyak nanti pada hari kiamat. Nah hilaf ini bukan hilaf yang memang menyebabkan rusaknya akidah, tidak ya. Itu tidak menjadi suatu permasalahan. Untuk wawasan kita saja, ada yang ulama mengatakan timbangannya banyak, karena setiap umat ini memiliki timbangan-timbangan tertentu. Berdalil dari Quran surat Al-Anbiya ayat 47, Allah Ta'ala mengatakan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami nanti letakkan timbangan-timbangan yang tepat, yang adil pada hari kiamat. Jadi kalau pendapat pertama banyak. Al-Kautsani pendapat yang keduanya annahu mizanun wahidun. Mizan itu satu ya, satu. Ya tapi dikembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita semua ahlus sunnah mengimani adanya mizan secara hakiki, secara hissi, dan juga sirat pun secara hakiki. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain seperti Mu'tazilah, nanti kita akan sebutkan. Selanjutnya, bagaimana sih dalam timbangan ahlul bidah? Jadi orang atau statement, pola pikir yang memang bukan pola pikir ahlu sunnah ya, tentang masalah mizan dan syirat tadi. Silakan dilanjut. Madhahibu ahli bid'i fil mizani was sirati. Dhahabat al-mu'tazilatu ila al-inkari sirati al-hissi wal mizanil hissi. Wa qalu innal mizana laysa mizanan hissiyan li'anna Allah la yuhtaju la yahtaju ilal mizani, innama alladhi yahtaju ilal mizanil baqalu fa'il baqalu wal fu'alu wal fawwalu. Amma rabbu azza wa jal fala yahtaju ilal mizani, wa qalu innal murada bil mizanil adlu. Wadhalika annal mu'tazilata ya'maluna ukulahum wa yasadamuna biha an-nusus. Falihada ankaru anna yakunul mizanu mizanan hissiyan
wa hadha min abtalil batil wa sawabi annahu mizanun hissiyun wa anna siratin Wa nasirata. wa anna siratun hissiyun. Nah, terakhir jamaah, ya kita berbicara masalah firaqnya. Sekte-sekte yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah, diantaranya Mu'tazilah ya. Mu'tazilah ini selalu hadir terus ini di dalam masalah akidah karena mereka usulnya itu membenturkan akal mereka dengan nas. Jadi lebih mendahulukan akal-akal mereka dan membuang nas-nas baik itu dari Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mu'tazilah memiliki pemahaman dalam pengingkaran sirat secara hakikinya, secara hisinya. Jadi mereka berpikiran nggak ada sirat itu. Ya, maksudnya nggak ada di sini, nggak ada berupa titian yang membentang di atas jahanam. Begitupun sama, mizan pun nggak ada secara konkretnya, secara zahirnya. Kenapa? Karena Allah tidak butuh yang demikian. Allah nggak butuh timbangan, Allah nggak butuh mizan. Iya benar, jamaah. Kalau dilihat dari situnya. Dan mereka mengatakan yang butuh timbangan itu ya tukang dagang katanya, bakol, pedagang kelontong dan juga pedagang-pedagang seperti gandum ditimbang. Iya. Jadi pemikirannya seperti anak kecil kalau kita perhatikan ya. Nggak bisa itu dalam mendeskripsikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini urusannya kan dengan ilmu Allah. Ini Mu'tazilah jadi ngawur ya. Karena statementnya benar, Allah tidak butuh kepada timbangan tersebut. Maksud mereka berupa timbangan ini adalah timbangan maknawi, yaitu al-adlu, keadilan jamaah. Di mana mereka mengamalkan akal-akal mereka dan membenturkan, melawan dari nas-nas yang ada. Sehingga Mu'tazilah mengingkari adanya mizan sekaligus sirat berupa pengingkaran yang sifatnya hissi atau konkret lahiriah begitu. Yang jelas ini adalah perkataan di antara perkataan yang paling batil, nauzubillah ya. Semoga kita dijauhkan dari pemikiran Mu'tazilah ini. Selanjutnya jamaah, selesai sudah masalah mizan, kita masuk dalam masalah haud ya, yaitu berupa telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tafadhol, masih antum, silakan. Biar istifadah yang lainnya. Wal haudul mukramu bihi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi haqqun sabata fil ahadisi sahihati anna lin nabiyina sallallahu alaihi wasallam haudan fi mauqifil qiyamati wa huwa haudun azimun wa mauridun karimun. Tauluhu masafi pitun syahrin wa araduhu masafatun syahrin wa awanihi allati yushrabu fiha adadun nujumus sama. Nujumi ini idofah, nujumis sama'i wa ma'uhu asyaddu bayadon minal labani wa uhilla wa ahla minal asali wa abradu minasalji wa atyabu rihan minal miski man syariba minhu syurbatan lima lam ya Allah yazma'u ba'daha abadan hatta yadkhulul jannata nas'alullah al-karima min fadli kama jaa fi hadisi baina haudi kama baina ailata wa mudara aniyatuhu aksaru aw qala mislu adadin nujumis sama'i ma'uhu ahla minal asali wa ashadu bayadan minal labani
wa abradu minas salji wa atyabu rihan minal miski man syariba minhu lam yadhma ba'dahu wa yusabu fihi al-mizabani minan nahril kausari fil jannati wa sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anna faratukum 'alal haudi wal faratu huwal sabiqu alladhi yataqaddamul qaum wa yuhayyi'u lahum wa yu'addu lahum ma yahtajuna yakni asbaqakum wa aqdamakum wa fi ba'dil riwayati la yaraddanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum fa aqulu ashabi wa fi lafdhin usayhabi fa aqulu innahum minni fa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daha fa aqulu suhqan liman ghayyara ba'di ay annahu ya'ti qaumun yurudduna 'alal haudi yariduna 'alal haudi fayut roduna tadruduhumul malaikata wa yadaduna kama tadadal ibilil atashi ya jadi naibul fa'il itu. Fayaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam innahum minni wa fi riwayatin ya rabbi ashabi fayuqalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam innahum lam yazalu murtadina ala aqabihim mundu faraqtahum fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam suhqan liman ghayyara ba'di yakni bu'dan faqala al-ulama'u haula'il arabu alladhina aslamu walam yasbut al-imanu fi qulubihim fartaddu wal ya'udzu billahi wa ammal sahabatu al-kiramu alladhi sabata al-imanu fi qulubihim warasikhun fa innallaha asamahum wa salamahum minar riddah. Jazakallahu khair. Tapi jamaah sekarang haud, telaga ya. Nabi ini memiliki telaga. Telaga, bagaimana sih telaga ya? Gambarannya. Cuma kan ini gaib. Bagaimana telaga Nabi? Hanya Rasulullah mengabarkan kepada kita sifat-sifat dari telaga tersebut. Dan juga milik keluarganya itu adalah suatu hak kebenaran adanya. Di dalam banyak hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki haud atau telaga nanti pada hari kiamat di padang mahsyar jamaah. Ya di padang mahsyar. Telaga yang begitu besar, ya sumber yang begitu mulia. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya yang tadi dibacakan bahwa panjang dari telaga ini, panjang dan lebarnya itu sejarak 1 bulan perjalanan. Ya. Bejana-bejananya, wadah-wadahnya yang buat tempat minum itu sebanyak bintang di langit. Tuh sifatnya. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Ya, ini kita bayangin aja lah, coba. Ada yang lebih manis dari madu? Hah? Pak Haji, Kang Haji, Ajat, ayat tuh. Madu murni, ya. Ya madu murni sudah manis ya. Jangan kemana-mana mikirnya ini, juga kemana-mana terus. Ini nanti telaga Nabi sifatnya lebih manis dari madu.
lebih dingin dari es, lebih wangi dari misik. Ya Allah ya, sudah mah misik itu minyak yang paling wangi di dunia, nanti telaganya itu lebih wangi daripada misik. Kalau minum telaga tersebut nggak akan haus selama-lamanya jamaah, itu keutamaannya. Yang jadi PR-nya gimana nih kita nanti nasibnya, datang nggak ke telaga tersebut? Nah jamaah, nah nanti ada bagaimana sikap kita. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad bahwa ada 2 mizab, saluran air yang dikocorkan dari sungai Al-Kausar di surga melalui kemana nanti ke arahnya? Ke telaga Nabi tersebut. Nah itu sifatnya ya, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini jemaah, kalau telaga Nabi itu di padang mahsyar, kalau sungai Kausar itu di surga. Itu aja perbedaannya ya secara global. Dalam keterangan hadis Imam Bukhari, nah ini yang membuat kita ini mudah-mudahan ya bisa termotivasi. Nabi kita mengatakan, ana farotukum alal haud, saya sudah sampai duluan di telaga, kata Nabi. Saya sudah nunggu kalian di telaga tersebut. Jamaah coba bayangin ya, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan Nabi itu sayang kepada kita semua. Dalam riwayat yang lain, nanti akan datang suatu kaum yang Nabi mengenal mereka dan mereka pun mengenal Nabi, tapi terhalang antara Nabi dan mereka. Nabi berkata, ashabi, sahabatku, dan dalam lafaz yang lain, usaihabi. Maka beliau berkata, itu bagian dariku, innahu minni, itu mereka itu bagian dari saya. Dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu wahai Nabi Muhammad apa yang mereka lakukan setelah kamu wafat. Muhdas. Fa'aqul, maka aku katakan, kata Nabi, suhkan liman ghayyara ba'di. Menjauh bagi orang yang telah merubah setelahku. Nah inilah jamaah, salah satu sebab terbesar manusia nanti terusir dari telaga Nabi adalah berbuat apa yang memang tidak menjadi contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya apa? Bid'ah. Nah itulah ya bahasa syar'inya atau bahasa akidah. Jadi bid'ah ini adalah hal yang nantinya menyebabkan terusirnya dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun mengatakan demikian, menjauh dari telagaku. Ini sebabnya, karena sebab bid'ah tersebut. Diusir oleh malaikat juga ya, sebagaimana diusirnya unta-unta yang sedang haus jamaah. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahum lam yazalu murtaddin, sesungguhnya mereka senantiasa murtad ala aqabihim, ya berbalik dari agama mereka, munzu faraqtahum, sejak Anda meninggalkan mereka wahai Muhammad. Dikatakan pula sama seperti yang tadi, bahwa mereka berbuat baru di dalam urusan agama sehingga disuruh menjauh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ulama mengatakan mereka ini adalah orang-orang Arab yang masuk Islam tapi nggak kokoh keimanannya, nggak kokoh dalam hati-hati mereka, maka mereka murtad, naudzubillah. Ya, summa na'udzubillah. Adapun para sahabat ataupun orang-orang yang rusuh, maksudnya kokoh dalam imannya, maka mereka dijaga oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari riddah atau kemurtadan tersebut. Maka ya poin penting untuk kita semua, selain kita mengimani telaga Nabi tersebut, kita berjuang untuk senantiasa menjaga sunnahnya, kita amalkan petunjuknya, dan kita tinggalkan apa yang menjadi bukan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas jamaah ya. Kata Imam Malik kan dalam perkataannya, lan yasluh akhiru hadhil ummah illa ma saluha awaluha. Enggak baik ya akhir umat ini sekarang kecuali yang memang baik seperti pendahulunya. Maka yang bukan agama saat itu, maksudnya saat sahabat ada, saat Nabi ada, bukan pula agama saat ini. Jelas nih kapasitas Imam Malik di dalam memahami timbangan parameter kebaikan umat itu dilihat bagaimana pendahulunya. Kemudian
Mas'alatun fi mas'alatil haud. Silakan, Syekh, sedikit lagi. Mas'alatun fi masafatil haudi. Wa hadzal haudu masafatun Tulihi tulihi syahrun syahrun arduhu wa arduhu wa arduhu syahrun syahrun. wa jaa fi ba'dil ahadithi annal musafatahu ma baina syami wal pakata wa jaa ma baina nahiyataihi kama baina jarba'a wa adruha fahtilafat al masafatu faminal ulama'i man jama'a bainahuma al awal bihtilafi al mas'alati bituli aw bil ardi bihtilafil sayri fal mas'alatu tahmilu ala sayril syari'i bil masafatil qasirati wal masafati atau tauliyati wa tahmilu ala sayril bati. Baik. Kemudian ada permasalahan, ya memang permasalahan seperti yang sebelumnya, jadi bukan meruncing ya di dalam urusan akidah. Permasalahan yang sifatnya ini boleh ya, jadi yang nggak boleh itu ketika tidak meyakini haud. Nah itu jelas ya, munkar. Ada yang mengatakan panjangnya 1 bulan perjalanan itu dinilai dari cepat atau tidaknya ya, dari panjang dan juga lebarnya, tentang masafah atau jarak tersebut. Jadi jarak itu dibawa dari perjalanan yang cepat dengan jarak yang pendek, dan juga jarak yang panjang dibawa dalam perjalanan yang lambat. Ini ikhtilaf saja jamaah. Ada yang pakai waktu, nah ya, ada yang pakai jarak tempat kan, dari Ailia ke Yaman. Itu di negeri Yaman jamaah ya. Jadi jaraknya ini dari Ailia menuju Son'a. Itu 2 kota di negeri Yaman. Ya permasalahannya tidak sampai menyebabkan fatal ya, enggak sampai, itu boleh-boleh saja ya. Seperti tadi timbangan ini ada 1 atau ada 2 enggak masalah. Yang masalah itu kan kalau mengingkari adanya mizan. Nah, selanjutnya Mas'alatu ikhtilaful ulama. Ikhtalafal ulama'u al-anbiya'u lahum ahwadun am huwa khasun bin nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Jaa fi Tirmidzi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna likulli nabiyyin haudan walakinna haudun nabiyina hauda nabiyina sallallahu alaihi wasallam a'dhamuha wa afdaluha wa ahallaha wa aktsaruha waridan. Mas'alatu ikhtalafal ulama'u fil haudi wal mizani ayyuhuma yuqaddam. Al-qaulul awwalu anna al-hauda mutaqaddamu qabla al-mizani wa al-qaulu tsani anna al-mizana huwa al-awwalu wa rajjahal muhaqqiquna anna al-hauda yakuna awlan wa dhalika lima yali. Al-awwal annahu law kana al-mizanu awalan lakana minal man kana khaffat mawazinuhu ya'rifu annahu la yuriduhu fala ya'tiya. Asani sabata fi hadisi annahu yuzadu qaumun ghayyaru wabaddalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka fadalla ala anna al-hauda qabla al-mizani. Asalis li anna an-nasa yaqumuna min kuburihim itoshan fayunasabu anna yakuna al-hauda
qabla Haudu an Oh. yakunal haudu anna yakuna al-haudu an penasob itu an ya. an yakuna al-haudu qabla dzalik. Nah, baik. Terakhir jamaah. Permasalahan selanjutnya, ikhtilaf ya para ulama ini pun ikhtilafnya bukan merusak akidah, tidak. Apakah para nabi itu memiliki telaga seperti nabi? Ada yang mengatakan punya, ada yang mengatakan tidak. Kalau nabi kita sudah pasti karena hadisnya jelas ya. Bahkan kalaupun para nabi itu memiliki telaga tapi tidak sebesar, tidak seutama, tidak sifatnya sebagus dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sebanyak nanti yang datang. Wa aktsaruha waridan. Telaga Nabi itu paling banyak nanti didatangi jamaah oleh umat-umat beliau. Tapi untuk selain Nabi, yaitu ilmunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hadisnya sebagaimana yang tadi dikatakan dalam hadis Imam Tirmizi, cuma hadisnya ulama mengatakan fihi maqal, banyak komentar jamaah. Artinya banyak komentar di sini ya, derajatnya itu belum bisa dikatakan valid. Tapi saya melihat di ya riwayat-riwayat yang lain, Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih, adapun hasan sahih. Jadi sikap kita ya kita katakan ya bagi Nabi tentu ya punya haud tersendiri, punya telaga tersendiri, tapi bagi Nabi yang lainnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka punya, cuma hadisnya banyak komentar ya tentang keabsahan tersebut. Lalu permasalahan selanjutnya jamaah, antara telaga dan mizan mana yang lebih dulu nih, rutenya, fasenya lebih dulu yang mana? Perkataan pertama dari kalangan para ulama, telaga Nabi lebih dulu daripada mizan. Perkataan yang kedua, mizan dulu baru telaga. Para muhakik, peneliti dari kalangan para ulama merojihkan atau menguatkan bahwa telaga Nabi itu lebih dulu jamaah ya. Telaga Nabi lebih dulu, baru setelah itu fasenya menuju mizan. Dengan alasan banyak. Kalau umpamanya mizan dulu, nanti yang timbangannya ringan sudah dipastikan nggak akan bisa datang itu ke sana, ya nggak bisa akan datang ke sana. Yang kedua, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terusir ya orang-orang yang berbuat bid'ah. Maka ini menunjukkan bahwa haud itu sebelum mizan. Kalau mizan semuanya ya. Dan begitu pun haud pun dari kalangan Nabi kita semuanya. Cuma ya itu nanti ada yang memang bisa minum dan juga ada yang terusir. Yang ketiga, nah ini yang memang mudah ya untuk kita pahami. Manusia ketika bangkit dari kuburnya nanti ya di hari kebangkitan dalam keadaan bagaimana jamaah? Haus, waduh ya. Kita nggak bisa bayangin tuh hausnya kayak gimana. Matahari saja kan sampai mil ya. Ada yang mengatakan milnya itu jarak, ada yang mengatakan milnya ini seperti jarak celak. Berarti dekat sekali itu, celak jamaah, celak gitu. Dekat sekali. Bagaimana hausnya? Ya, sehingga dengan kondisi seperti ini munasib. Jadi pas nanti haud itu fasenya sebelum mizan jamaah. Baik. Masih ada tersisa beberapa permasalahan. Nah, mana nanti atau kita tamatkan ya jamaah, permasalahan terakhir sirat mizan. Mana yang lebih dulu kira-kira jamaah? Ini sudah terbaca ya. Yang lebih dulu mana yang paling perkataan yang paling kuat, pendapat yang paling kuat? Sirat dulu apa mizan dulu? Mizan ya. Iya. Jadi gini, fasenya? Haud, setelah haud ke mizan, dari telaga kemudian ke timbangan, dan dari timbangan ke sirat. Karena orang ketika ke sirat ya udah terakhir itu. Yang pertama menuju surga, yang kedua menuju ya itu neraka jamaah. Enggak ada setelah sirat nanti balik ke haud, kan enggak. Jadi fase orang terakhir itu ya udah di situ. Titian sirat, alhamdulillah ya.
Mudah-mudahan kita ke surga dan orang-orang kafir ke neraka, wal iyadzubillah. Itu saja mungkin jamaah yang bisa kita bahas. Ya, mudah-mudahan dari pemahaman tentang masalah mizan dan haud ini kita pahami secara akidah, dan juga kita istifadah secara selain akidah berupa hal-hal yang nantinya bisa menyebabkan kita selamat di mizan dan juga selamat ketika di titian sirat, dan mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi telaga Nabi dan bisa minum ya jamaah, dan nauzubillah semoga tidak menjadi kaum yang terusir dari telaga tersebut ya, mudah-mudahan. Nasallallahu alaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.